Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali berita sore hari ini dari melihat resiko kerusakan lingkungan dan juga potensi terjadinya bencana yang semakin meningkat akibat aktivitas ilegal logging dan juga penambangan ilegal. Di sini Komisi 3 DPR RI menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten. Melihat resiko kerusakan lingkungan dan potensi terjadinya bencana yang semakin meningkat akibat aktivitas ilegal logging dan penambangan ilegal, Komisi 3 menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo mendesak aparat penegak hukum untuk mencegah dan menindak tegas terhadap praktik illegal logging atau pembalakan liar dan penambangan ilegal yang masih marak terjadi, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, aktivitas ilegal tersebut dapat memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Karena itu kita mendorong penegak hukum kita untuk menindak keras para pelaku pembalakan liar, ya kan, illegal logging, termasuk di dalamnya penambang ilegal, ya, yang mana kita tahu Presiden sangat konsen pada praktek-praktek penambangan liar, tambang-tambang ilegal atau illegal mining yang banyak juga terjadi di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Itu yang kami tekankan kepada kejaksaan, kepada kepolisian untuk berani melakukan penindakan. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto, menyebut illegal logging sebagai salah satu faktor yang memperparah bencana di sejumlah daerah. Oleh karena itu, ia meminta Polda Kalimantan Barat mengambil langkah pencegahan sejak dini, meliputi penertiban kawasan rawan, serta penanaman kembali lahan rusak melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Tadi kita bicarakan berkaitan dengan adanya bencana di Sumatera. Salah satunya yang memperparah adalah illegal logging. Nah, kita pesan sama Kapolda di sini agar tidak terjadi di Kalimantan Barat khususnya. Dari sekarang sudah mulai diteliti mana yang harus tertibkan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, guna menurunkan tingginya angka kasus malaria di Papua, Komisi 9 DPR RI tekankan pentingnya percepatan akselerasi penanggulangan malaria melalui penguatan deteksi dini, peningkatan intervensi kesehatan, serta perbaikan faktor lingkungan dan juga perilaku masyarakat. Guna menurunkan tingginya angka kasus malaria di Papua, Komisi 9 DPR RI menekankan pentingnya percepatan penanggulangan malaria melalui penguatan deteksi dini, peningkatan intervensi kesehatan, serta perbaikan faktor lingkungan dan perilaku masyarakat. Saat kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI ke pemerintah Provinsi Papua, anggota Komisi 9 DPR RI, Gamal, mencatat Papua menjadi salah satu provinsi dengan angka kasus malaria tertinggi, yakni mencapai lebih dari 229.000 kasus. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Bisa dilakukan pemerintah Provinsi Papua dan Dinas Kesehatan untuk menekan angka malaria. Pertama adalah early detection dan prompt treatment. Bagaimana Dinas Kesehatan dan Provinsi Papua mampu mendeteksi dini, kemudian melakukan terapi dengan cepat dan efektif. Lalu yang tidak kalah penting, kedua adalah memberikan kelambu berinsektisida untuk dibagikan secara masif ke masyarakat, khususnya daerah-daerah yang memiliki angka kasus yang tinggi. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana mampu memperbaiki modifikasi faktor lingkungan dan perilaku masyarakat seperti mengurangi genangan air yang ada, mengurangi daerah resiko kelembapan air, dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan bagaimana penyediaan vaskes dan tenaga kesehatan untuk mampu mengedukasi masyarakat dengan baik. Gamal berharap kunjungan Komisi 9 mampu mempercepat langkah pemerintah daerah dalam menekan angka malaria dan memperkuat layanan kesehatan masyarakat di Papua. Dari Provinsi Papua, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, BKSAP DPR RI dorong sinergi dengan Universitas Indonesia guna memperkuat landasan akademis dalam pengembangan diplomasi bahasa Indonesia sebagai kekuatan parlemen di kawasan, yang sejalan dengan implementasi deklarasi asosiasi anggota parlemen berbahasa Indonesia Melayu. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI atau BKSAP DPR RI
mendorong sinergi dengan Universitas Indonesia untuk memperkuat landasan akademis dalam pengembangan diplomasi bahasa Indonesia sebagai kekuatan parlemen di kawasan, sejalan dengan implementasi deklarasi asosiasi anggota parlemen berbahasa Indonesia Melayu. Memimpin kunjungan kerja ke Universitas Indonesia, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantio Suwondo menyampaikan, masukan dari Sivitas Akademika UI, khususnya Fakultas Ilmu Budaya, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik menjadi kekuatan penting dalam menyusun kajian sejarah penggunaan bahasa Indonesia. Kita perlu ada yang namanya memformalkan pakem bahasa Indonesia tersebut sebelum kita bisa memperkuat berdiplomasi menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan internasional, di mana nanti akan menjadi dasar untuk menerima mahasiswa luar negeri untuk Indonesia maupun juga pekerja-pekerja luar negeri ke Indonesia. Dengan begitu bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa kekuatan bagi kita semua. Kita mendapatkan masukan bahwa bahasa Indonesia ini merupakan lingua franca yang tidak hanya menjadi bahasa untuk berkomunikasi antara satu pulau dan pulau lainnya, tetapi memiliki kekuatan sejarah, di mana penggunaan bahasa Indonesia merupakan sebagai bentuk simbol anti-kolonialisme. Kunjungan BKSAP ke UI diharapkan dapat menghasilkan kolaborasi konkret antara parlemen dan akademisi. Dengan dukungan kajian ilmiah dari UI, BKSAP DPR RI optimis bahasa Indonesia dapat terus diperluas penggunaannya, baik di ranah parlemen regional maupun dunia akademik internasional. Dari Depok, Jawa Barat, Vincent Aldi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam sepekan denyut kerja parlemen terus mengalir seiring tanggung jawab konstitusional yang diemban. DPR RI melangkah dari ruang diplomasi antar parlemen, menguatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, hingga menegaskan komitmen pada keterbukaan informasi publik sebagai fondasi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 17. Pemirsa, tentunya dalam sepekan langkah-langkah parlemen terus bergerak menjembatani aspirasi rakyat dan juga memperkuat peran negara di tengah dinamika zaman. Dari ruang diplomasi antar parlemen, penguatan keterbukaan informasi publik, hingga suara masyarakat, pesisir dan juga kepedulian terhadap UMKM serta desa wisata, di sini DPR RI hadir menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan juga representasi dengan semangat keseimbangan. Inilah rangkaian kerja DPR RI sepekan, ikhtiar menjaga amanat konstitusi agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan juga masa depan bangsa. Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan delegasi Parlemen Korea Selatan dalam rangka berbagi pengalaman terkait fungsi pengawasan parlemen, khususnya dalam pemantauan dan peninjauan pelaksanaan undang-undang.
Pada pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, delegasi Parlemen Korea Selatan menyampaikan ketertarikannya untuk mengetahui sejauh mana DPR RI melakukan pemantauan terhadap implementasi undang-undang yang telah disahkan. Pasalnya, di Sekretariat Parlemen Korea Selatan, fungsi pemantauan dan peninjauan pelaksanaan undang-undang tersebut belum dimiliki secara khusus. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI menindaklanjuti aspirasi warga Pulau Bunaken dan Manado Tua terkait penataan kawasan dan konservasi hutan. BAM DPR RI menegaskan, kebijakan konservasi perlu menyeimbangkan perlindungan lingkungan dengan aspek sosial ekonomi, serta perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Mengingat Bunaken dan Manado Tua merupakan kawasan wisata unggulan bertaraf internasional, kebijakan perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. UMKM binaan Koperasi Setjen DPR RI dan pelaku bisnis makanan di lingkungan Setjen DPR RI memperoleh sertifikasi halal dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Sertifikasi ini diberikan setelah adanya survei dan pendampingan yang dilakukan oleh Sukovindo, sehingga seluruh UMKM yang menjual produk makanan dinyatakan lulus sertifikasi halal. Sertifikasi halal kepada pelaku bisnis UMKM yang menjual makanan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi 7 DPR RI mengapresiasi perkembangan desa wisata setempat. Dari sekitar 100 desa wisata, sebanyak 91 diantaranya telah berkembang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata diharapkan mampu memberikan perhatian lebih dan dukungan promosi wisata untuk dijadikan destinasi prioritas di tahun 2026, mengingat adanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kalimantan Tengah. Pemirsa, pasca banjir dan juga longsor yang melanda Kabupaten Pidijaya, Aceh, ratusan warga masih bertahan di lokasi pengungsian. Dengan kondisi keterbatasan air bersih, sanitasi, serta keterbatasan obat-obatan menjadi keluhan utama para pengungsi. Informasi selengkapnya tentunya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik
ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kondisi pengungsi yang mengalami berbagai penyakit pasca bencana tentunya menuntut percepatan penanganan darurat dan juga koordinasi lintas sektor agar kebutuhan dasar korban bencana dapat terpenuhi. Seperti apa kondisi terkini di pengungsian korban banjir bandang dan juga tanah longsor? Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra dari lokasi pengungsian di Desa Menasah Bale, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Pemirsa TVR, saat ini kami berada di salah satu pengungsian, tepatnya di Desa Menasah Balek, Kabupaten Pidijaya, yang mana ini merupakan salah satu sentral pengungsian dari akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir November kemarin. Nah, sekarang di belakang saya ini adalah kondisi saat ini di pengungsian dan seluruh warga berkumpul di sini, dan kami akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana situasi terkini yang ada di dalam. Dan tapi sudah hadir bersama saya salah satu warga dari Desa Menasah Balek, Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Fadli. Oh, Fadli, Pak. Pak, ini sudah berapa lama, Pak, warga? Ini sudah 15 hari lebih. 15 hari lebih. Dan berapa jumlah? Jumlah penduduk kami, jumlah yang tetap di Menasah Balek 1.807 orang. Oh. Sedangkan yang berdomisili di sini 233. Artinya kita udah punya penduduk di sini sekitar 1.945 orang. Pak, kemarin waktu pas kejadian banjir, gimana Pak kondisi yang terjadi di sini, Pak? Mungkin bisa diceritakan, Pak, kepada pemirsa. Ya, sejak saya sejarah ini bagi saya tidak pernah selagi melihat keadaan yang banjir ini berlumpur. Dulunya pernah ada, tapi lumpurnya siman dibersihkan sehari cukup. Tapi kalau ini lumpurnya segitu panjang 1 meter. Dan istilahnya untuk salurannya sudah tutup dengan lumpur. Ya, jadi kondisinya sekarang masyarakat mau pulang bersihin tidak bisa karena airnya tidak bisa ada salurannya. Sehingga masyarakat udah apabila ada bantuan untuk beko, pembersihan saluran mungkin dangkai yang dikorek, sehingga masyarakat bisa kami arahkan untuk kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumahnya masing-masing. Itu yang harapan yang penting bagi kami. Pak, boleh kita lihat kondisi di dalam, Pak? Ya, silakan. Ayo pemirsa, kita coba cek kondisi di dalam. Dan di sini cukup padat, Pak, ya? Ya, ini jumlah penduduk kita kalau ke Kecamatan Merdu, kita yang paling ramai di sini. Paling ramai. Kecamatan Merdu yang paling ramai di sini. Oh. Di sini apa namanya? Dulunya apa ini, Pak, gedung ini? Ini masjid. Masjid, ya? Masjid ini masih pembangunan gitu ya? bukan. Waktu gempa ini runtuh. Tapi sekarang masihlah swadaya masyarakat untuk bantuan masyarakat ini. Ya. Nah, sedangkan untuk itu belum ada pembangunan. Itu harapan juga, semoga untuk pemerintah pusat atau pemerintah bisa membangun kembali tempat masjid ini. Pemirsa TVR, ini merupakan kondisi terkini di pengungsian di salah satu di Pidijaya, dan bisa lihat sendiri kondisinya cukup padat dan banyak dihuni oleh para lansia ya, yang sudah cukup usia lanjut, dan juga ada banyak sekali anak kecil yang tidur di sini ya, dan dengan kondisi yang seadanya. Ini menjadi satu keprihatinan tersendiri, dan diharapkan seluruh bantuan proses evakuasi yang dilakukan bisa dilakukan secara tepat, terukur, dan tepat sasaran ya. Dan oh ya Pak, ini sebagian masyarakat sudah kembali ke rumah, melihat baju-bajunya untuk dicuci, dibersihkan. Oke. Ya. Oh ya Pak, terakhir Pak, apa yang dibutuhkan sekarang ini Pak, yang sekiranya mendesak untuk kami yang sangat mendesak ini itulah alat berat untuk menggali kembali saluran yang dangkal akibat lumpur banjir yang kemarin. Itu yang sifatnya kami penting, harapan sangat itu. Semoga pemerintah bisa membantu kami
dalam hal pengorekan saluran supaya masyarakat ini bisa kembali ke rumah masing-masing. Itu yang harapan kami dari pemerintah desa ataupun masyarakat di sini. Bapak, terima kasih Pak telah berbincang dengan kami. Tentu kita semua berharap bahwa seluruh bantuan yang dibutuhkan kepada wilayah PD Jaya bisa segera dipenuhi, dan kami tentu berharap bantuan terhadap alat berat yang tadi disampaikan ya itu sangat penting untuk membantu membersihkan lumpur yang saat ini masih cukup keras, dan tadi disampaikan bahwa warga kesulitan untuk membersihkan rumah, pemirsa. Dan tentu ini menjadi perhatian kita semua, dan berharap akan ada percepatan akselerasi bantuan kepada wilayah ini, dan diharapkan warga bisa kembali normal kembali, pemirsa. Dan demikian laporan dari kami di Kabupaten PD Jaya. Kembali ke studio. Pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi. Silakan Aldi. Terima kasih rekan Rini dan halo apa kabar pemirsa, kembali lagi bersama saya Vincent Aldi dalam segmen media online nasional. Dan mari kita simak berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu jelang penetapan UMP 2026. Neti Prasetyani mendorong kebijakan berimbang. Pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang terbit pada hari ini yang menyoroti terkait menjelang penetapan upah minimum provinsi tahun 2026. DPR RI menegaskan pentingnya kebijakan yang adil dan berimbang demi menjaga keberlanjutan ekonomi nasional. Dan terkait hal ini pemirsa, anggota DPR RI Neti Prasetyani mendorong pemerintah agar proses penetapan UMP tidak semata berorientasi pada angka, tetapi mempertimbangkan kondisi nyata pekerja dan kemampuan dunia usaha. UMP harus menjadi instrumen perlindungan bagi buruh agar tetap memperoleh penghidupan yang layak, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk bertumbuh dan bertahan di tengah dinamika ekonomi global. Dialog sosial yang inklusif merupakan kunci dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, di mana keterlibatan seluruh pemangku
seperti pemerintah, pekerja, dan pengusaha dapat menciptakan harmoni industrial. Kebijakan yang berimbang dalam penetapan UMP 2026 diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat, menjaga iklim investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tentunya berpihak pada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu dukung distribusi logistik. Ruslan Daud mengapresiasi pembukaan jalur penerbangan Kuala Namu Rumbele. DPR RI sambut positif pembukaan jalur penerbangan Kuala Namu Rumbele yang dinilai strategis dalam memperkuat distribusi logistik dan konektivitas antar wilayah. Anggota Komisi 5 DPR RI, pemirsa, Ruslan Daud mengapresiasi langkah ini sebagai wujud kehadiran negara dalam membuka akses ekonomi, khususnya bagi daerah yang selama ini memiliki keterbatasan transportasi. Dan jalur penerbangan tersebut tidak hanya mempercepat mobilitas barang dan jasa, tetapi juga menjadi penopang penting bagi stabilitas harga kebutuhan pokok dan kelancaran aktivitas masyarakat. Penguatan konektivitas udara merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional. Pembukaan rute ini harus diiringi dengan keberlanjutan layanan, keamanan, juga dukungan infrastruktur di daerah tersebut. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal, membuka peluang usaha baru, dan juga mempercepat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu penetapan UMP. Neti Prasetyani mendorong kebijakan berimbang, serta dukung distribusi logistik. Ruslan Daud mengapresiasi pembukaan jalur penerbangan Kuala Namu Rumbele. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya kembalikan ke rekan Rini. Baik, terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Dan tentunya segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17. Dan saya Rini Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.